Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bangka. Saya Yesi Purwati Saya Komarudin. Saya Ridwan Hasan Akbar. akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah semua sehat. Jadi di sini Pak Ridwan, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Siap, Bu. Nah, di sini nanti sebelum Bapak melakukan percakapan dalam proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah rubrik penilaian. Iya. Nah, dari rubrik penilaian ini yang menjadi acuan saya, nanti diharapkan Bapak memiliki prinsip dari seorang coach. Yang pertama, kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching Siap, Bu. untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap, Bu. Nah, dari kompetensi coaching, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Oke. Rencana yang akan saya kembangkan ini ada 3, Bu. Yaitu hadiran diri secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Iya. Dari kompetensi yang Bapak kembangkan, kompetensi mana yang akan lebih secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Ya, saya ingin mencoba dari 3 tadi, Bu, ya. Iya. Mendengarkan secara aktif, Bu. Untuk fokus untuk mendengarkan apa keluh kesah dari coachnya nanti. Oke, luar biasa ya Pak. Karena memang sadar mendengarkan itu juga merupakan kompetensi yang harus kita kembangkan. Siap. Nah, baik, mendengar dari itu, jadi indikator ketercapaian dari tujuan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, indikator yang akan saya temui itu dengan metode tekan. Jadi ketika saya mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, tentu saja yang harapannya nanti metode tekan juga akan terlaksana dalam percakapan nanti. Oke, baik. Jadi sudah paham untuk poin-poin dari pelaksanaan observasi nanti ya Pak? Insya Allah. Ya, nanti mudah-mudahan kegiatan observasinya itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Nah, ada pertanyaan atau bagaimana lagi Pak? Cukup. Oke, cukup. Oke, Ya. terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ya, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yesi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Ya, bagaimana kabarnya Pak Komar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, Iya. kemarin di hari Selasa saya cari Bapak di kelas, cuman kata Ibu Selfie Bapak rapat gitu. Iya. Sebenarnya saya ada permasalahan sedikit di pembelajaran dan saya mau bercerita dengan Bapak. Oh, boleh. Kebetulan saya juga lagi kosong jamnya. Kalau mau Bapak ceritakan silakan. Saya akan siap untuk mendengar. Jadi gini Pak, Iya. kemarin saya sudah menemui Ibu Kepala Sekolah nih terkait proses pengajuan media pembelajaran ala olahraga seperti itu Pak. Ya. Nah, saya kan punya permasalahan pada saat pembelajaran. Di awal anak itu semangat sekali belajar. Di akhir-akhir ini anak sudah mulai tidak semangat lagi. Jadi tingkat keaktifannya sudah mulai berkurang. Kemudian saya melaksanakan observasi seperti itu kan. Oke. Setelah saya observasi, ternyata penyebab utamanya adalah mereka ini bosan seperti itu Pak dengan media pembelajaran yang saya pakai itu aja. Oh begitu. Kemudian
saya kemarin mengadu ibu kepala sekolah terkait media pembelajaran. Kemarin kan saya sudah mengajukan nih Ya. alat media Ya, pembelajaran. ada ya. Ya. Oke. Cuman sampai sekarang belum terpenuhi juga. Gitu. Dengan kendala dana bosnya belum ada seperti itu kan. Jadi saya ini masih bingung nih, apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan lagi, anak-anak lebih aktif lagi dalam belajar seperti itu. Nah, jadi dari permasalahan Pak Komar ini, kira-kira permasalahannya anak sampai tidak mau semangat lagi itu apa? Dari hasil observasi saya gitu Pak. Kemarin kan saya sudah melakukan pembelajaran, setelah belajar saya melakukan refleksi. Setelah refleksi baru saya temukan nih, dan anak pun bercerita, Pak, ada nggak Pak alat yang lain seperti itu? Alat teknik kan sudah tidak baik, dan apa ya, sudah sebagian rusak. Jadi ada nggak media pembelajaran yang lain yang lebih keren Pak, biar kami lebih semangat lagi belajarnya? Oh ternyata itu Pak penyebabnya Pak, media belajar mereka yang tidak menarik. Oke, media pembelajaran olahraga Ya benar Pak. Yang sudah tidak ini. Oke, jadi permasalahannya kita sudah ketemu nih. Kira-kira dari Bapak ini ada nggak kira-kira solusinya untuk permasalahan yang Bapak ini? Nah, kemarin saya berusaha mencari solusinya. Nah, hari ini saya berbicara dengan Pak Ridwan dengan harapan saya juga mendapatkan solusi yang baik tentang cara saya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas tadi. Saya kemarin punya gambaran untuk memodifikasi alat atau media pembelajaran. Yang kedua, saya mau menampilkan video-video pembelajaran, gambar-gambar, terus praktik pembelajaran melalui PPT. Keren itu Pak. Iya. Nah, cuman kan saya belum tahu nih nanti tingkat keberhasilan seperti apa. Oke. Jadi kalau misalnya yang modifikasi alat pembelajaran tadi Bapak tingkatkan, kira-kira menurut Bapak skala prioritasnya itu berapa Pak keberhasilan nanti jikalau pelaksanaan itu akan Bapak lakukan? Nah, kalau untuk tingkat keberhasilannya saya masih di poin 7-8, karena yang pertama saya memerlukan izin dulu dari kepala sekolah. Rencana saya mau menggunakan media barang-barang yang sudah tidak terpakai yang ada di belakang kelas itu Pak. Kebetulan ada meja sama kursi Pak. Meja, kursi, terus di gudang juga saya melihat ada spanduk bekas. Nah rencananya saya itu mau membuat media pembelajaran matras bidang miring. Untuk praktek anak olahraga, materinya gerak guling ke depan. Jadi rencananya saya mau buat tempat bidang miring, jadi kasih matras, jadi anak melakukan guling ke depan di situ. Jadi lebih menantang, lebih menarik, dan harapannya lebih memudahkan anak untuk belajar seperti itu. Nah, menurut Bapak ada nggak kendala dalam melaksanakan metode yang Bapak sampaikan tadi? Nah, itu jadi permasalahannya juga Pak. Yang pertama, dalam mengatasi pembelajaran ini kan kita mau mencoba menggunakan media dulu. Nah, itu pertama. Terus kendala terbesarnya yang pertama dukungan. Dukungan gitu Pak. Karena dari setiap segala sesuatu kita harus butuh dukungan. Pertama dukungan dari kepala sekolah. Kalau tidak diizinkan beliau untuk menggunakan alat-alat yang bekas tadi, ya pasti saya nggak bisa membuatnya Pak. Kemudian support juga dari anak-anak. Jadi saya nanti akan berusaha mengajak anak untuk terlibat langsung membuat media itu. Seperti itu Pak. Oh, jadi kendala yang Bapak sampaikan ini adalah jikalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah maupun dari siswa itu sendiri Pak ya? Oh, betul. Nah, jadi dalam rencana yang akan Bapak lakukan ini tingkat keberhasilannya berapa tadi? 7-8 Pak. 7-8 ya. Oke, 7-8 skalanya Pak ya. Oke. Kemudian selain dari
kepala sekolah dan anak-anak, kira-kira menurut Bapak ada tidak untuk dukungan dari orang lain? Yang pasti dukungan rekan sejawat seperti itu Pak. Nah, saya berharap Pak Ridwan nanti juga bisa bantu saya. Oke, siap. Kalau memang sudah diizinkan kepala sekolah, nanti kita sama-sama merancangnya seperti itu. Iya. Saya sudah sempat mencari kemarin dari Google cara membuatnya, tutorialnya juga sudah ada. Nanti peralatannya kita ajukan kepada sekolah, kebutuhannya seperti apa. Oke, keren sekali Bapak. Semoga rencana yang Bapak sampaikan nanti bisa terrealisasikan nanti Pak ya. Siap Pak. Nah, sekarang Pak Komar, setelah Bapak ceritakan apa keluh kesah Bapak, kemudian Bapak mengajukan rencana ke depannya, apa efek dari yang Bapak ceritakan ke saya ini? Dari saya Perasaan Bapak itu apa? Dari saya bercerita tadi ke Bapak tentang keluh kesah saya, permasalahan saya menjadi lebih lega karena sedikit banyak permasalahan saya tadi menemui ide-ide baru seperti itu. Ide baru. Yang tadinya saya cuma ingin membuat media yang media belajar yang lebih menarik dengan memakai media bekas. Saya juga jadi terpikir bagaimana kalau kegiatan tadi didokumentasi, terus saya nanti tampilkan PPT, jadi memacu anak untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Dan saya banyak terima kasih kepada Bapak. Dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi membuat saya lebih terpacu menggali potensi yang ada dalam diri saya untuk membuat anak itu selalu bahagia dengan pelajaran PJOK seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu Bapak sudah menyelesaikan masalah Bapak sendiri. Semoga nanti ke depannya Bapak bisa merealisasikan apa yang Bapak inginkan dan Bapak capaikan ya. Ya Pak Komar ya. Terima kasih ya Pak waktunya. Terima kasih Pak Komar. Oke. Pak Ridwan, gimana Ya. tadi perasaannya setelah melaksanakan kegiatannya? Alhamdulillah Bu, sangat lega sekali. Jadi ketika tadi sedang berwawancara, ya kami sama-sama saling tukar pikiran dan alhamdulillah lega. Ya baik. Iya. Jadi dari yang sudah dilakukan, hal baik apa yang sudah dilakukan selama proses coaching? Oke, hal baik yang sudah saya lakukan tadi, saya juga menanyakan pengajuan pertanyaan terbobot yang mana coach yang tadi, Pak Komar tadi bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Itu juga sudah termasuk dalam teknik rasa dan teknik data yang saya aplikasikan dalam teknik wawancara tadi. Oke, luar biasa ya. Jadi sudah memahami dan melaksanakan teknik tirta dan rasanya. Iya. Nah, dari yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Ya, kalau yang saya kembangkan itu adalah mencoba untuk memberikan pertanyaan yang lebih natural lagi Bu, sehingga tidak menjustifikasi dari coaching yang nanti. Oke, jadi bersifat lebih netral ya. Iya. Oke. Kalau hal-hal yang ingin Bapak perbaiki untuk kedepannya? Kalau hal yang ingin diperbaiki banyak Bu, tapi salah satunya itu adalah mencoba berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang benar, kemudian dengan tata cara yang lebih santun lagi mungkin, kemudian juga mungkin tatapan face to face-nya lebih mendalam ya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi dari sekian setelah melakukan proses tadi, nah jadi harapannya ke depannya kita bisa memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi semoga dengan proses ini kita bisa memperbaiki dan tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Siap. Oke, mungkin ini saja dari saya, Pak Ridwan. Saya mohon maaf kalau terdapat banyak kekurangan. Saya juga minta maaf ya sih. Dan saya juga berterima kasih atas bantuan Bu Esi. Saya juga bisa memberikan yang terbaik untuk percakapan dari Bu Esi. Oke, semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak Ridwan ya. Amin ya Allah.
Baik, saya tutup ya Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yesi. Sama-sama Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak hari ini. Oke, ya baik Pak Komar. Saya di sini sebagai pengamat atau observer untuk proses coaching Bapak dengan Ibu Yesi ya. Ya benar Pak. Kemarin beliau ada WA saya mau Pak Komar bisa nggak coaching hari Selasa? Ya lah, ini saya adu waktunya. Kebetulan di hari ini juga saya kosong kan. Oke. Saya nyadar, jadi saya bisa menyempatkan waktu untuk melaksanakan coaching sama Ibu Yesi nanti. Nah, nanti menurut Bapak nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti ketika percakapan nanti? Jadi seperti ini Pak, setelah saya membaca artikel dan beberapa referensi yang saya dapat, bahwa menjadi seorang coaching itu harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian nanti setelah menjadi pendengar yang baik baru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot guna menggali potensi bagi coach itu agar dia dapat menemukan nanti ide-ide atau solusi dari permasalahan yang ada pada diri sendiri. Oke, baik. Berarti dari sana menurut Bapak potensi yang mana ingin spesifik Bapak observasikan nanti? Nanti di kompetensi alur tirta dengan menggunakan teknik rasa akan saya terapkan pada saat pelaksanaan coaching nantinya Pak. Oke, berarti termasuk indikatornya bagaimana nantinya Pak? Indikator pencapaian yang akan Bapak inginkan? Sebagai seorang coach, harapan saya coach dapat menemukan ide-ide baru yang lebih kreatif dalam pemecahan masalah dia sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach guna si coach ini dapat lebih rileks, dapat lebih santai, dan dapat menggali potensi diri dia sendiri seperti itu Pak. Mantap sekali, luar biasa. Nah, nanti semoga proses coachingnya nanti bisa berjalan lancar ya Pak Komar ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Komar. Terima kasih ya Pak Ridwan sudah bersedia meluangkan waktu untuk memantau saya melaksanakan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Komar. Pak Komar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Kemarin ada WA saya ya? Oh iya, kemarin saya WA Bapak itu ada hal yang ingin saya sampaikan. Bapak ada waktu untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini pembelajaran video kali ini selesai, jadi saya bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Begini Pak, pada saat saya melaksanakan sumatif harian untuk pelajaran matematika, itu setelah melihat hasilnya, kok begini ya, banyak anak-anak yang belum memahami materi pembelajaran. Padahal pada saat proses pembelajaran, anak-anak ini sudah bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan, dan seperti sudah memahami, diberikan umpan balik dan melakukan refleksi, mereka sudah oke. Pada saat melakukan ulangan harian, sumatif harian, tapi hasilnya kurang memuaskan. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Yesi ya, mata pelajaran apa Bu Yesi? Matematika untuk materi perkalian pecahan dan pembelajaran pecahan. Oh gitu. Mata pelajaran matematika memang mata pelajaran yang agak sulit Bu ya. Iya. Nah, berkaitan dengan penghitungan, kalian seperti itu. Baik Bu Yesi, gambaran apa yang ada di Ibu Yesi terkait penyebab masalah itu Bu Yesi? Nah, dari setelah melihat hasil ulangan sumatif harian dari anak-anak,
Jadi saya berpikir lagi, kembali lagi, refleksi lagi, apa yang menjadi penyebab permasalahan saya. Nah, saya juga menanyakan ke anak-anak, saya berbicara dengan santai, kok bisa ini, kenapa hasil ulangannya seperti ini. Nah, jadi setelah mencari penyebabnya dan saya menemukan itu ternyata anak-anak ini setelah mereka pelajari pelajarannya, mereka tidak mengulang lagi itu pelajarannya di rumah. Nah, mereka tidak mengulang lagi karena kan kita misalnya bukan untuk pelajaran matematika hari Selasa, nah jadi hari Jumat, nah hari Selasanya lagi. Nah, ketika mereka sudah melakukan kita menyelesaikan materi pembelajaran tersebut, mereka tidak pernah mengulang pembelajaran itu di rumah. Nah, itu yang menjadi penyebab pertama. Dan yang kedua, itu adalah kurangnya pemahaman anak-anak tentang perkalian dan pembagian. Oke, dari apa yang disampaikan tadi, saya menggarisbawahi ada 2 poin penting. Yang pertama tadi, anak-anak tidak mengulang pembelajaran di rumah. Kemudian anak-anak kurang dalam memahami perkalian dan pembagian. Jadi langkah apa ini menurut Bu Yesi yang akan Bu Yesi lakukan agar anak itu lebih tertarik untuk mengulangi lagi pembelajaran di rumah? Nah, jadi saya mencoba kalau untuk perkalian dan pembagian itu ada buku kontrol perkalian dan pembagian yang saya buat, memang itu sudah berjalan untuk perkalian dan pembagiannya. Nah, untuk yang pengulangan materi di rumah, saya mencoba membuat buku kontrol belajar di rumah. Nah, jadi saya berencana bekerja sama dengan orang tua untuk mengantisipasi hal ini karena mengingat peran penting orang tua dalam mengontrol anak-anak untuk pembelajaran di rumah. Gitu. Oke, jadi ada keterlibatan orang tua Bu Yesi. Iya. Jadi menurut Bu Yesi juga nih, harapan Bu Yesi terhadap peran orang tua agar anaknya lebih termotivasi dalam belajar, lebih mulai pembelajaran, seperti apa harapan Bu Yesi? Nah, jadi saya mencoba membuat format buku kontrol belajar di rumah, dan itu setelah selesai nanti akan saya sosialisasikan bersama orang tua apa saja poin-poin penting dari buku kontrol itu, tujuannya untuk apa, nah bagaimana pelaksanaannya untuk di rumah. Nah, jadi harapan saya dengan berkolaborasi dan bekerja sama bersama orang tua untuk lebih efektif anak-anak itu belajar di rumah, walaupun hanya katakanlah misalnya paling minimal 10 atau 15 menit, tetapi minimal ada pembelajaran atau materi yang mereka ulangkan atau pelajari di rumah. Baik, itu udah keren sekali Bu Yesi ya. Selain rencana Bu Yesi mau membuat buku kontrol tadi, ada nggak tips atau rencana yang lain lah untuk mengatasi anak yang biar lebih aktif lagi belajarnya? Untuk untuk masalah kontrolnya, saya juga mencoba karena saya selain menggunakan buku kontrol, saya juga mencoba menggunakan umpan balik menggunakan Google Form melalui WA grup paguyuban kota kelas. Nah, tetapi mengingat tidak semua orang tua itu punya, ada yang masih keterbatasan untuk fasilitas tersebut, jadi untuk hal itu tidak rutin. Nah, nanti akan saya sampaikan, saya mencoba 1 bulan sekali untuk yang melalui umpan balik untuk proses kegiatan kontrol belajar di rumah ini yang melalui Google Form itu, Pak. Nah, itu untuk yang tips langkah selain itu. Baik, kira-kira kapan nih menurut Ibu Yesi penerapan buku kontrol itu akan dilakukan? Nah, jadi ini sudah selesai. Saya membuat contoh buku kontrol yang akan digunakan. Nah, jadi rencana saya hari Jumat itu saya akan mengundang wali murid siswa kelas 6 itu untuk mensosialisasikannya. Nanti kami
apa hal yang perlu saya perbaiki dari ini, dari buku kontrol itu, apa yang ingin dicapai dari buku kontrol itu. Nah, jadi saya akan mensosialisasikannya di situ, dan kami bersama-sama mencari tahu apa yang menjadi hal menarik untuk anak-anak kami dari buku kontrol itu. Baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu menyebutkan dukungan orang tua. Iya. Selain orang tua, dukungan siapa lagi kira-kira yang Ibu Yesi butuhkan agar rencana Ibu Yesi ini, praktik baik Ibu Yesi ini dapat menjadi lebih efektif lagi seperti itu? Nah, kalau dukungan yang jelas, saya pertama perlu dukungan kepala sekolah. Nah, saya harus berkonsultasi mengenai hal ini dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membantu saya mencari contoh-contoh atau format-format yang paling tepat lah untuk anak-anak dalam pembelajaran. Baik. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, rencananya ke depan, tingkat keberhasilannya kalau dari poin 1 sampai 10 di poin berapa? Kalau ini karena memang saya belum mencoba dan saya akan mencoba. Nah, untuk tingkat keberhasilannya sekarang itu di posisi 7. Nah, nanti mungkin insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi, kalau bisa nih ya 10, kalau nggak 9 dan 10 gitu. Wah, luar biasa Miss ya. Selain itu, pendapat Bu Yesi, komitmen seperti apa yang akan Ibu Yesi tanamkan guna pelaksanaan aksi ini agar dapat berjalan sesuai apa yang Ibu rencanakan? Nah, jadi pada saat kegiatan proses sosialisasi, saya juga harus mencapai kesepakatan bersama orang tua bahwa ini kita lakukan sama-sama. Kalau hanya dari saya, proses ini tidak akan bisa berjalan dan tidak akan berhasil. Jadi komitmen kami, saya, orang tua, murid, anak-anak, nah, kepala sekolah, nah, kami sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi kami harus konsisten. Jadi kami akan mencoba dalam waktu 1 bulan ke depan bagaimana hasilnya, apakah ada hambatan atau tantangan atau hal yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah dilakukan. Nah, setelah melakukan uji coba dalam 1 bulan, nanti akan ada kegiatan untuk selanjutnya. Luar biasa ya Bu Yesi ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi sangat luar biasa sekali menurut saya, dan saya berharap apa yang Ibu Yesi rencanakan terhadap kebaikan untuk pembelajaran Ibu Yesi tidak tercapai dengan baik Bu ya. Amin. Dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu rasakan setelah berdiskusi bersama saya? Yang jelas dari kemarin sebelum saya WA sama Pak Ridwan, sama Pak Omar itu, saya ini mau cerita ke siapa, mau cari solusi dengan siapa itu untuk permasalahan saya. Nah, dari kemarin masih ada di sini ya, janggal di sini, tapi setelah menceritakan apa yang permasalahan saya ke Pak Omar hari ini, saya merasa senang gitu. Ternyata saya punya solusi, saya bisa menyelesaikan solusi yang terjadi di permasalahan di kelas saya begitu Pak. Saya senang bisa mengeluarkan unek-unek gitu di hati saya gitu Pak. Terima kasih ya Pak Omar. Sama-sama Bu Yesi ya. Di sini saya sebagai rekan sejawat Bu Yesi hanya bisa membantu Bu Yesi dari hal-hal yang Ibu Yesi anggap sulit, bahwasanya kedepannya nanti ada solusi tersendiri, dan solusi itu Ibu Yesi sendiri menemukan tanpa Ibu Yesi sadari. Oke, terima kasih sudah mau bercerita kepada saya hari ini. Harapan saya semoga ke depan apa yang jadi permasalahan Bu Yesi dapat terselesaikan dengan baik ya Bu Yesi ya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Pak Omar atas waktunya dan kesempatan di saran-sarannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Omar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya dari Pak Omar? Alhamdulillah, sebagai seorang coach, tadi saya sudah mendengarkan cerita dari Ibu Yesi, permasalahan-permasalahan beliau, dan sangat luar biasa dari diskusi yang kami lakukan tadi.
beliau tanpa sadar menemukan sendiri solusinya Pak. Keren sekali. Ya, ya, ya. Nah, dari percakapan Bapak tadi, apa nilai-nilai yang Pak Komar bisa dapatkan dari percakapan sama Ibu Yesi? Baik, dari kucing tadi saya sudah melihat bahwasanya Ibu Yesi dapat bercerita dengan rileks, dia dapat mengungkapkan unek-uneknya permasalahan beliau dan bisa mencari solusi dengan yang dari permasalahan yang akan dihadapi. Oke, kalau dari Pak Komar sendiri apa yang sudah Bapak capai? Tadi saya berusaha untuk selalu mengkondisikan diri saya untuk hadir secara penuh Ya. saat berdiskusi dengan beliau. Saya memberikan tanggapan yang positif, kemudian saya memberikan support kepada beliau agar apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, keren sekali. Nah, jadi setelah ini semua Bapak selesaikan, menurut Bapak potensi apa yang ingin Bapak Komar kembangkan? Baik, selain kompetensi memberikan kehadiran secara penuh, saya juga akan meningkatkan diri saya lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik yang lebih berbobot guna apa yang ada di Jalan Bu Yesi, dalam artian Bu Yesi dapat lebih terapresiasi lagi untuk menggali potensi diri dia untuk menemukan solusi yang lebih dari apa yang sudah disampaikan. Oke, baik kalau begitu Pak Komar. Terima kasih sudah menjadi bagian dari diskusi kita ini Pak Komar. Semoga nanti kedepannya apa yang Bapak ingin kembangkan nanti bisa tercapai di kemudian hari dan bisa memberikan warna tersendiri bagi rekan sejawat Pak Komar nantinya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah bersedia menjadi observer saya, sehingga saya dapat menggali potensi saya dan mengetahui sejauh mana keberhasilan saya, kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan kucing. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Komar ya. Sama-sama. Pak Komar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Komar. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Yesi mau melaksanakan kucing hari ini ya, bersama Pak Ridwan. Iya Pak. Oh, baik. Sini saya akan mendedikasikan diri saya sebagai seorang observer. Jadi silakan Bu Yesi laksanakan kucingnya dengan baik. Namun sebelum pelaksanaan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Yesi? Boleh. Menurut Ibu Yesi, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Yesi kembangkan pada saat pelaksanaan kucing nanti? Oke, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu pertama hadir secara penuh, yang kedua dengan komunikasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, ini. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu capai nantinya, di kompetensi bagian mana nih yang akan Ibu Yesi laksanakan lebih spesifik pada kegiatan observasi nanti? Untuk kegiatan observasi nanti yang akan lebih yang spesifik itu untuk mendengarkan dengan aktif. Jadi di sini saya akan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang Pak Ridwan alami. Nah, jadi ketika sudah menjadi pendengar yang aktif nanti agar bisa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar Pak Ridwan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di beliau. Baik. Nah, selanjutnya nih dari ketercapaian tujuan nih, indikator ketercapaian tujuan yang seperti apa yang
ingin Ibu Yesi lakukan pada saat coaching ini? Nah, pada saat proses coaching, harapannya yaitu bisa melaksanakan dengan alur kereta. Nah, dari alur kereta, dari tujuan permasalahan, identifikasi masalah, lalu rencana tindakan dan tanggung jawab apa yang nanti akan Bapak Ridwan laksanakan. Baik, jadi pada saat observasi pada saat coaching nanti hal kerjanya tetap dilaksanakan dengan baik ya Bu Yesi ya. Iya Pak. Dan jangan lupa nanti hadir secara penuh pada saat pelaksanaan coaching ya Bu Yesi ya. Iya. Baiklah, semoga nanti pelaksanaan coaching ini dapat berjalan dengan lancar dan permasalahan-permasalahan pada saat coaching nanti akan kita bahas setelah pelaksanaan coaching nanti ya Bu Yesi ya. Iya, baik Pak. Terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Silakan, selamat melaksanakan observasi ya Bu ya. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yesi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Yesi. Nah, Pak Ridwan keren hari ini. Alhamdulillah Bu Yesi. Bu Yesi, ini Iya. saya mau ngobrol sebentar. Kira Bu Yesi ada keperluan atau ada waktu nggak Bu Yesi? Kebetulan hari ini saya santai Pak. Hmm. Jadi Bapak boleh cerita atau kita bisa ngobrol untuk apa yang ingin Bapak sampaikan. Iya Bu Yesi, saya ini sebenarnya ada permasalahan yang begitu bingung saya ini mau bicara sama siapa. Mungkin dengan Bu Yesi saya bisa memecahkan masalah saya ini Bu Yesi. Boleh tidak Bu Yesi? Jadi apa nih tujuan kita ngobrol hari ini nih, ngobrol santai hari ini tujuannya untuk apa gitu? Ya mau mencari solusi dari masalah saya ini. Oke, cari solusi ya. Iya. Nah, cari solusi dari permasalahan Pak Ridwan. Permasalahan apa nih yang ingin Bapak tanyakan sama saya? Iya, jadi begini Bu Yesi. Panjang lebar nggak apa-apa Bu Yesi Ya, ya? tidak apa-apa, saya santai yang ini Pak, Iya. pokoknya Bapak bebas cerita. Iya, Biar saya bisa kan menemukan solusi. iya Bu Yesi. Saya kan baru jadi guru kelas rendah ini Bu Yesi. Jadi saya sebagai guru agama, ketika saya melihat anak-anak kelas 2 khususnya, yang mana anak kelas 2 itu masih belum bisa baca tulis Bu Yesi. Khususnya di pelajaran agama ini, mereka masih belum bisa membaca, tulis, baca dan tulis Quran dengan baik Bu Yesi. Gitu Bu Yesi. Nah, jadi permasalahan dari Bapak sampaikan itu, nah kan memang mereka masih kelas rendah ya, Iya, masih untuk yang kita Latin saja, yang abjad itu saja, untuk yang Indonesia saja masih ada yang terbata-bata. Nah, dari permasalahan Bapak ini apa nih yang menjadi penyebab anak-anak itu belum bisa dengan baca tulis Al-Qur'annya? Oke, kalau saya pikir dia sih sepertinya permasalahan yang ada dalam siswa yang belum bisa lancar membaca dan tulis Quran ini kemungkinan, kalau menurut saya Bu Yesi ya, metode pembelajaran dari guru sebelumnya mungkin Bu Yesi yang menurut saya mungkin itu masih konvensional, masih ala-ala zaman-zaman dahulu lah Bu Yesi kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi hambatan atau penyebabnya itu dari metode pembelajaran yang Metode pembelajaran yang masih sangat standar gitu. Kalau menurut saya. Iya. Jadi berdasarkan hambatan ini bagaimana ataupun apa solusi yang akan Bapak lakukan untuk masalah ini gitu? Ya, saya punya pemikiran begini Bu Yesi. Jadi ketika nanti pembelajaran agama dimulai, saya ingin mencoba memakai metode pembelajaran yang berbeda dibandingkan guru-guru sebelumnya. Mungkin bisa dengan cara media pembelajaran berbasis internet, bisa juga dengan apa namanya ilustrasi pakai video, bisa juga mungkin dengan memakai apa situs apa namanya word wall itu Bu Yesi. Oh, iya. 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 Oke, jadi ada metode video pembelajaran keren sekali dan menarik gitu, apalagi untuk anak-anak kalau
mungkin dari orang tuanya guys, karena saya juga punya rencana ingin mengumpulkan orang tua siswa ini yang masih belum bisa lancar membaca guys, agar ketika nanti ada pertemuan guru agama dengan wali murid, jadi kita bisa saling berkolaborasi bagaimana supaya anak-anak itu bisa meningkatkan kemampuan baca tulis Qur'annya guys. Oke, peran penting orang tua ya Pak. Iya, ya. iya. Nah, jadi bisa peran penting orang tua. Dari yang sudah Bapak rencanakan ini, kapan Bapak akan memulainya? Oke, rencana saya untuk memulainya itu antara minggu depan atau 2 minggu lagi lah guys. Oke, 2 minggu cukup ya untuk waktu segitu. Ya, karena saya ingin menyiapkan bahan ajarnya dulu, karena kan ini kan saya masih mau rencana. Saya iya. bilang curhat sama Bu Yesi kan. Iya. Nah, nanti 1 minggu ini saya bikin model ajarnya bagaimana yang bisa lebih menyenangkan bagi murid, dan semoga harapannya modul ajar itu bisa siswa juga lebih paham terhadap baca tulis Quran. Itu mungkin guys. Oke, jadi 2 minggu. Nah, dari apa yang Bapak sudah rencanakan dari metode pembelajaran, video, peran pentingnya, siapa nih yang bisa membantu dan mendukung Bapak untuk melaksanakan program Bapak? Ya, kalau rencana saya ini bisa tersukses, harapannya itu dukungan dari kepala sekolah tentu saja, biasa, kemudian wali kelas, karena guru mapel kan tidak ada jadi wali kelas ya biasa. Jadi kolaborasi dari wali kelas itu juga penting kan, dan juga yang paling terpenting itu yang tidak boleh dilupakan adalah kolaborasi dengan orang tua di siswanya itu. Oke. Iya. Baik. Nah, dari yang sudah kita rencanakan dan yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira kapan akan memulainya? Nah, kalau kita rentang nih berdasarkan skala untuk program atau rencana yang sudah Bapak rencanakan ini, skala keberhasilannya untuk rentang 1 sampai 10 itu berapa? Ya, kalau dari dukungan itu disupport semua, dari orang tua mensupport, wali kelas mensupport, kemudian modul ajar saya sudah bisa olah dengan baik, saya kira presentasinya mungkin di skala 9 biasa. Wah, keren. Ya. Oke. Kalau mereka mensupport semua, dukung pelajar, penuh, iya dukungan penuh. Support dan dukungan Ya. penuh gitu. Ya. Jadi bisa mencapai skala 9. Benar, ya. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah. Amin. Nah, dari yang keterlibatan, dukungan, nah komitmen apa yang akan Bapak laksanakan atau Bapak rencanakan untuk program kegiatan Bapak? Yang pastinya komitmen dari saya sendiri biasa untuk mengembangkan modul ajar ini, kemudian juga komitmen dari orang tua itu sudah pasti, karena kalau tanpa dukungan orang tuanya sendiri untuk baca tulis Quran dengan baik, ya yang saya lakukan ini pasti akan sia-sia. Dan juga komitmen dari wali kelas dan kepala sekolah, yang mana kepala sekolah mensupport pembelajaran ini, ya saya kira itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, dari perbincangan kita hari ini, nah bagaimana perasaan Pak Ridwan setelah menceritakan ini? Alhamdulillah Bu Yesi. Sebenarnya saya tidak punya solusi tadi sebelumnya Bu Yesi. Tapi ketika saya berbicara sama Bu Yesi, saya mengutarakan undang-undang saya, timbul ide yang lebih baru yang saya pikirkan. Iya Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi ya. Oh ya, keren ya Pak Ridwan ya. Nah, oke, jadi alhamdulillah kalau perbincangan atau ngobrol santai kita hari ini itu bermanfaat dan memberikan manfaat bukan hanya untuk Pak Ridwan, tetapi untuk rekan sejawat, anak-anak khususnya dan ke sekolah nanti muaranya. Oke, ada lagi yang ingin Pak Ridwan sampaikan? Ya, yang pastinya saya berterima kasih Bu Yesi atas waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya juga berhasil menemukan solusi saya sendiri berkat dari Bu Yesi. Harapan saya apa yang saya inginkan tadi bisa tercapai,
termasuk dari dukungan dari Bu Yesi. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dan kerjasama untuk saat ini ya Pak Ridwan. Amin. Jadi kalau tidak ada lagi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah kalau nanti masih ada hal-hal yang ingin Pak Ridwan sampaikan, boleh Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Yang mau diceritakan tentang Iya. permasalahan apa, kita cari solusi. Siap. Terima kasih Bu Yesi. Iya. Saya tutup hari ini ya Pak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yesi. Sama-sama, Saya Pak pamit Bu Ridwan. Yesi. Ya. Halo Bu Yesi, Halo Pak Komar. bagaimana tadi pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sudah berjalan sesuai dengan alurnya untuk pelaksanaan coaching hari ini. Baik, saya juga melihat tadi Ibu Yesi sudah baik sekali ya sebagai seorang coach dengan menghadirkan diri secara penuh. Kemudian alur ceritanya sudah nampak jelas. Sekarang dari percakapan coaching tadi, apa yang menurut Bu Yesi sudah baik saat pelaksanaan coaching tadi? Nah jadi pada saat coaching tadi yang sudah baik yang kami lakukan bersama Pak Ridwan itu kami sudah hadir penuh di sini dan saya sudah menjadi pendengar yang aktif untuk mendengar solusi permasalahan dari Pak Ridwan agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Itu hal-hal yang baik ya. Baik sekali ya Bu Yesi ya. Saya tadi juga melihat Pak Ridwan juga berceritanya secara rileks dan dia juga bisa menemukan ide-ide untuk penyelesaian masalahnya setelah berdiskusi sama Bu Yesi seperti itu. Selanjutnya nih, kompetensi apa nih yang akan Ibu Yesi lebih tingkatkan lagi setelah percakapan coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dari untuk agar kedepannya coach yang saya coachkan itu bisa menemukan solusi atau permasalahan alternatif permasalahan yang akan ditemukan. Nah, jadi mereka lebih banyak menemukan solusi-solusi yang lebih tepat dan lebih bermanfaat ke depannya. Dari untuk hal yang perlu saya kembangkan tadi sama lebih hadir secara penuh biar lebih santai dan lebih rileks ke depannya agar pembicaraan itu bisa lebih nyaman gitu Pak. Baik sekali Bu ya. Jadi pelaksanaan coaching tadi saya lihat juga sudah berjalan dengan baik, alurnya sudah nampak. Semoga ke depan apa yang sudah Ibu ingin kembangkan dapat tercapai ya Bu Yesi ya. Harapan ini saya apresiasi sekali dengan tujuan nanti ke depannya Bu Yesi lebih lebih dapat menjadi seorang coach yang lebih baik lagi ya seperti itu. Ya, baik. Amin. Terima kasih untuk kegiatan coachingnya hari ini dan terima kasih juga sudah mendengarkan saya yang menuju saya sebagai observernya. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat berjalan terus menerus dengan harapan semua permasalahan baik dengan murid, baik dengan rekan sejawat juga dapat terselesaikan dengan baik. Ya baik Pak, saya juga berterima kasih banyak dengan Pak Komar sudah membantu kegiatan ini dari awal. Apa yang harus saya persiapkan, apa yang menjadi penilaian, catatan-catatan apa yang dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan. Nah, jadi hal-hal baik yang ini bisa lebih ditingkatkan dan diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih Pak Komar atas waktunya. Sama Bu Yesi ya. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Demikianlah
presentasi coaching untuk supervisi akademik kami hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.